Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kedahsyatan karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang menenun dan berkarya dengan ajaib dalam hari-hari kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami terbuka untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 4-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel pasal 5 ayat 7-8. Tertulis demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah media cetak di Inggris dulu pernah mengadakan sayembara untuk umum dan menawarkan hadiah bagi siapa saja yang dapat membuat sebuah definisi yang terbaik mengenai kata sahabat. Di antara ribuan jawaban yang diterima, beberapa di antaranya adalah: sahabat adalah seorang yang melipat gandakan kegembiraanmu, membagi kesedihan, dan yang selalu jujur kepadamu. Sahabat adalah seorang yang penuh simpati kepadamu. Sahabat ialah seorang yang mengerti keheningan kita. Dari semua definisi yang masuk ke redaksi, definisi yang terpilih menjadi pemenang berbunyi, seorang sahabat adalah orang yang datang kepadamu ketika seluruh dunia telah pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat adalah orang yang selalu setia sekalipun yang lain meninggalkan. Inilah yang hendaknya menjadi sikap kita kepada Tuhan. Membaca ayat-ayat dalam Yehezkiel 5 ayat 7-8 ini, kita mungkin mendapat kesan sepertinya firman Tuhan itu begitu keras. Padahal sebenarnya firman Tuhan bertujuan untuk kebaikan kita. Tuhan mengasihi dan mau agar perkara-perkara yang baik terjadi dalam hidup kita. Di balik ayat-ayat ini terkandung pesan agar kelakuan kita, perbuatan hidup kita selaras dengan perintah Tuhan, sehingga dengan demikian kita tidak menjadi lawan atau musuh dari Tuhan. Bertentangan dengan perintah Tuhan akan menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Keinginan Tuhan buat saudara dan saya sebenarnya adalah sederhana saja, yaitu dengar-dengaran kepadanya. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka berbalik dari dosa dan mentaati Tuhan, sebab kelakuan mereka yang bertentangan dengan firman Tuhan akan berkonsekuensi serius dalam hidup mereka. Tuhan mau mereka bertobat ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Kita melihat di sini saudara bahwa dosa selalu akan membawa suatu dampak yang buruk. Seenak apapun dosa itu, dosa tidak akan membawa kebaikan. Dengan berbuat dosa, kita berada di posisi menentang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi penentang atau musuh Tuhan, tapi mari kita menjadi sahabat Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, di situ Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu."
Seorang sahabat bagi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah-Nya. Jadi letak kunci apakah kita sahabat Tuhan atau bukan tidak terletak hanya pada pengakuan kita, tapi kepada perbuatan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dunia ini meninggalkan Tuhan, biarlah kita selalu ada di pihaknya Tuhan. Marilah kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang setia dan taat kepadanya. Ada berkat, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan akan limpahkan kepada setiap kita yang adalah sahabat-sahabatnya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami supaya kami tidak bertentangan dengan perintah-perintah-Mu. Kami melakukan yang baik, yang seturut dan selaras dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjadi sahabat-sahabat-Mu yang sungguh-sungguh baik dan setia, dengan cara melakukan apa yang menjadi perintah-Mu atas kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup dalam dosa dan abai terhadap perintah-perintah-Mu. Tolong kami Tuhan, kami mau berkomitmen untuk hidup benar, hidup setia melakukan firman-Mu. Berbicaralah terus kepada setiap kami Roh Kudus. Berikan kami pengertian demi pengertian. Pegang tangan kami ya Roh Kudus, sehingga kami senantiasa melangkah dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dihiburkan, yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan saat ini dan kemenangan yang dari Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan persoalan, kami berdoa mendapatkan jalan keluar, mujizat Tuhan yang ajaib dinyatakan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dan berkati semua bangsa di dunia ini. Berkati gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.